saya yang apa Cek, Ben. Ini sebaiknya memang lebih dekat teman-teman. Mejanya boleh dikasih mundur. Teman-teman lebih di depan atau gimana? Mejanya boleh dimundurkan biar lebih atau gimana mau kasih mundur? Ini karena butuh nanti akan sering pulang balik teman-teman. Akan sering pulang balik. Kalau berdiri juga pasti susah. Berdiri posisinya pasti agak sulit. Mohon diangkat ya. Karena gampang robek plastiknya di bawah. Nah, agak diangkat sedikit. Ya. Pamit. Ya. Sementara di anu Om ya. Sementara di anu kan airnya. Ya. Karena kalau pulang ada meja pasti susah. Mana tadi? Anu tadi? Situnya. Isikan air. Isikan air. Hampir setengah lah. Sebelum sedikit lagi setengah. Bersih airnya. Oke, silakan lebih dekat lagi. Karena ini bagian yang paling penting dari semua kegiatan kita. Hari ini hati-hati ya, ada kabel di kaki kita. Karena kalau ini dia tertendang ini rawan juga nih. Oke, kawan-kawan. Mejanya mau dipindahkan juga boleh, mau di situ aja. Oh, ada Om, kita pakai ketel yang begitu Om ya. Hah? Timbangan digitalnya ya. Nah. Oh, anu, sampai dia rata saja itu. Iya, sampai dia rata. Oke.
Ya kalau Om pakai yang bening ya. Oke, iya. Tadi sebelumnya pakai yang bening Om. Dia pecah. Iya ini yang terbaru. Iya. Betul. Ini yang baru dia. Kayaknya dia pecah juga beningnya punyanya. Iya. Nah. Iya, sekarang keluar. Jadi teman-teman, ini bagian paling penting kita akan pelajari. Jadi Om Tamsil akan ngajari kita soal kopi lebih banyak. Hari ini kita fokus kopi. Besok baru kita melangkah ke minuman lain. Mungkin kalau tidak selesai hari ini kopi, besok kita minta sama Om Tamsil untuk lanjutkan lagi. Besok itu ada green tea, ada Thai tea, ada Milo, ada coklat, ada taro. Suaranya. Oke. Memang paket minuman coffee box ya. Kalau teman-teman ini sudah bisa jamin bisa buka lah gitu. Apalagi kopinya, guys. Om, tolong turunkan ilmunya dengan kesaktiannya dengan Om. Dan serius. Kabel tolong dong. Butuh satu kabel, adakah teman-teman? Mau? Iya, timbangan digital. Wi, timbangan. Ya. Itu ada tisom, tapi ada tisu di samping tak. Ini dia agak oke. Oke, silakan Om Tamsil. Kami menyimak dengan khidmat. Bismillah. Assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini saya dapat bagian untuk training teman-teman sekalian. Ya tidak ada yang kebetulan termaksud kita berkumpul di sini hari ini. Semoga bahasa yang saya gunakan hari ini bisa dimengerti. Jadi persepsi kita bisa sama tentang kopi. Jadi mungkin hari ini ada 3 equipment atau alat equipment manual brew. Jadi seduh manual. Kalau yang otomatis itu yang pakai mesin espresso itu. Cuman ini basicnya sama-sama espresso sih. Ini yang Vietnam drip. Mungkin kita langsung mulai saja ya, atau bagaimana? Cerita sedikit tentang kopi. Untuk kopi sendiri sebenarnya itu cuman produk sih. Kalau untuk masuk ke dunia bisnisnya itu lebih luas. Jadi sebenarnya yang kita fokus ya jangan jual produknya, tapi yang kita fokus mungkin jual brandnya. Jadi kita harus tahu dulu apa itu brand. Kalau ada nasihat yang bilang produk itu dibikin di pabrik, sementara brand itu dibikin di pikiran atau mind. Teman-teman, kalau yang ingatannya tidak cukup bagus, baiknya mencatat karena resepnya itu tidak bisa diingatkan. Jadi mungkin mindsetnya dulu kita samakan. Jadi biar kita tidak salah fokus. Kalau saya sendiri kemarin yang saya utamakan itu saya lihat di
tempat saya masalahnya apa. Jadi saya lihat masalah di sekitar di awal ini kita ada di permasalahan bahan baku. Jadi yang saya lihat untuk pemecahan masalahnya itu bagaimana. Terus peminum itu masalahnya apa, dia tidak tahu produk atau apa. Jadi yang saya utamakan edukasi, bukan jual produknya. Jadi produk dia mengikut sendiri dengan seiring waktu. Itu dia tadi. Apalagi ya, soalnya saya kalau untuk verbal agak kurang karena lebih sering ke teknis. Jadi kalau untuk mulainya sudah berjalan 3 tahun sih. Terus kalau mulai belajarnya ya sampai hari ini masih belajar. Terus kita juga habis dapat pelajarannya kita sharing lagi. Jadi banyak-banyak konsultasi sih di tempat kita. Jadi kita tidak menjual produk sebenarnya. Produk cuman bagian dari putaran. Kalau saya memilih kopi kemarin ya karena ada panggilan jiwa sendiri juga sih. Karena dulunya ndak minum kopi ya karena memang begitu minum kopi sakit perut. Begitu saya tahu ternyata caranya yang salah, jadi saya tertarik untuk menyampaikan. Oke, kita langsung saja kalau begitu ya. Jadi yang di depan saya ini ada, ini namanya rock presso. Jadi rock presso sendiri itu ada chamber, ini ada chamber di sini. Ini namanya temper. Temper ini untuk menekan dari kata temping ya. Ini portafilternya. Jadi kopi nanti masuk ke sini. Terus kita temping pakai ini dan kita ekstraksi di sini. Ini ada kettle. Kettle itu kalau biasa kita bilang teko. Ini ada dripper Vietnam. Vietnam drip namanya. Biasa ada juga namanya V60. Tapi di sini tidak ada untuk hari ini. Ini mocha pot manual espresso juga, tapi lebih ke black coffee. Jadi kita praktekkan juga. Ini temping mat. Jadi untuk memaksimalkan temping biar lebih rata kita pakai ini. Ini timbangan atau scale. Biasa kalau di dunia kopi itu dibilang scale. Kalau di dapur biasa bilang timbangan. Ini yang paling penting sebenarnya kalau untuk kopi. Kuncinya semua ada di sini. Ini namanya grinder. Jadi untuk bikin Vietnam kita mungkin setting di sini ukurannya bagaimana. Untuk bikin mocha pot bagaimana, rock presso juga bagaimana. Nanti kita praktek langsung sebentar. Nanti kita kalibrasi juga di sini. Jadi kunci utama ada di sini sebenarnya. Yang lain itu variabel. Oke, kita langsung saja mungkin ya. Saya tambahkan lagi penting untuk pengenalan biji kopi juga. Jadi sebenarnya banyak yang harus dibahas sih, tapi ini perkenalan dulu. Jadi dari level roasting, maksudnya ini level sangrainya ada yang setengah matang, ada yang medium, ada yang sampai dark atau dia gelap. Jadi dari situ kita bisa menentukan menu, mau menu
kopi susu, es kopi susu atau latte, cappuccino, itu kuncinya ada di sini juga, pemilihan biji kopi yang tepat. Kalau ini saya lihat full arabica tadi ya. Dan roastingannya ini saya lihat medium. Jadi mungkin dari segi rasa hasilnya tidak terlalu tebal. Asamnya mungkin lebih baik atau lebih menonjol. Terus sweetnya mungkin, tapi nanti kita coba ekstraksi dia. Arabica memang yang lebih menonjol itu acidity atau asam. Kita lihat dulu. Ini ya size-nya biar pas. Jadi untuk sekarang yang kita cari dulu itu size green. Jadi untuk size greennya Vietnam sendiri itu kita ambil patokan jangan di ukuran sininya ya. Jadi karena grindernya Bang Sasli mungkin Vietnamnya di nomor 3, di saya mungkin nomor 4. Jadi kita tentukan itu dari kalau saya ambil patokan Vietnam itu ukuran gula pasir. Jadi kita raba-raba di tangan, kalau sudah seperti gula pasir udah dapat. Jadi kalau makin seragam grindernya lebih bagus. Jadi memang investasi utama itu yang lebih bagus untuk bikin kopi yang enak di sini sih. Jadi jangan hemat kalau untuk grinder. Kalau ini mungkin bisa kita beli yang KW atau apa. Ini yang paling utama sih. Itu tadi yang saya bilang, kita jangan berpatokan di nomor. Kita patokan di gula pasir tadi. Ini bisa kita setel di sini, terus kita tandai. Jadi misalnya kita lihat, oh kita dapatnya di nomor 3, berarti di grinder kita Vietnam itu di nomor 3. Jadi begitu mau espresso cari lagi.
persis. Jadi ini masih kalau saya jadi ketika saya bilang ini menurut saya berarti subjektif ya. Jadi jangan kita berdebat ini bukan gula pasir ini. Tapi kalau menurut saya ini masih ukuran garam halus sih. Jadi kita up lagi sedikit biar lebih kasar ya. Kopi susu saya itu mungkin di pesisir. Kalau saya mau beli kopi yang filter yang tanpa gula mungkin di Haji Ali atau di mana. Jadi semuanya dari riset sendiri sih. Terus sama pendapat pelanggan. Kalau untuk alat sudah banyak sih di Tokopedia. Untuk brandnya itu sendiri beragam. Jadi kalau merek saya rekomen untuk Star itu Latina sih untuk grinder sendiri. Banyak sekarang ada kayak Nankai tapi saya tidak rekomen karena ini investasi paling penting karena seperti yang saya bilang tadi produk itu cuman penunjang. Jadi ketika kita sudah punya value, karena kita ndak menjual ke publik itu bilang bahwa kopi kita enak, itu sudah basi kalau menurut saya kan. Karena itu barang yang wajib. Kopi sekarang harus enak. Jadi semua orang punya jualan yang sama, es kopi susu gula aren. Tapi pembedanya apa? Mungkin kayak Bang Sasli, pembedanya mungkin tempatnya, pelayanannya, musiknya enak, tapi produknya mungkin sama dengan yang di tempat-tempat lain. Jadi ya tadi makanya kopi enak wajib. Jadi yang jadi masalah ketika grinder kita kurang mantep itu ada perbedaan size grindnya. Jadi dia tidak konsisten. Ada yang besar, ada yang halus, yang lebih parah lagi ada namanya micro fine grind. Jadi dia kayak tepung terigu. Jadi kalau kita bikin kayak ini atau Vietnam drip dia tersumbat nantinya itu. Kalaupun kita paksa dia bocor ampasnya. Jadi itu dia kenapa grinder penting. Jadi faktornya di situ. Mungkin ini saya sudah dapat kita ambil saja untuk gula pasirnya ini di 2,5 ya.
bicara rasio di dalamnya. Jadi kita harus tahu detail gelas yang kita gunakan. Misalnya untuk panas umumnya itu di 8 oz. 8 oz ya kayak gitu. Dia total air itu kira-kira di 180. Jadi mungkin kalau kita pakai susunya 30, makanya timbangan di sini nggak bisa ditawar. Kalau grinder mungkin masih bisa pakai blender kalau mau bikin kopi-kopi yang yang penting di rumah bisa ngopi, itu masih bisa ditawar. Timbangan yang agak susah, karena kalau air terlalu banyak tawar, kopi terlalu banyak pahit. Jadi kita bicara rasio. Jadi rasio umum di sini yang kita sering gunakan itu 1:15. 1:15 di sini maksudnya dari 1 gram kopi itu 15 gram air. Gram sama mili di sini kita samakan karena secara massa jenis kurang lebih sama. Rasio umum. Di sini kita bisa bentuk resipi sendiri. Kalau mau kita stylenya mungkin mau yang strong, ya kita kasih pendek rasionya. Itu saja sih cara rubah-rubahnya. Kalau mau yang lebih soft dipanjangin, kasih 1:16, 17 atau 18. Tapi ini untuk Vietnam drip ya, rasionya lebih panjang karena finishnya dia di 100 gelas-gelas 150 sampai 180. Saya sarankan ambil yang medium to dark. Terus kalau kita mau bicara selera umum, lidah-lidah Indonesia itu baiknya pakai campuran robusta. Full robusta juga oke sih, cuman banyak yang tidak cocok di perut. Kayak saya pribadi tidak cocok robusta. Jadi saya campur dengan arabica. Yang paling umum digunakan sekarang kalau di Kendari itu rasio 50-50. Jadi perbandingan robusta 50%, arabicanya 50%. Tapi level roastingnya sama, gelap, medium to dark. Grindernya tidak konsisten, jadi dia banyak micro fine grindnya. Bisa dia sumbat, bisa juga dia ikut turun. Dia lebih bitter jadinya. Bitter itu pahit yang mengganggu. Jadi kopi memang pahit, tapi kita cari yang bisa dinikmati. Kalau sudah ada yang mengganggu itu ciri-cirinya tidak clean di leher. Pengen minum air putih terus, itu indikatornya negatif. Jadi kita cari yang tertinggal di mulut tapi clean di leher. Itu cukup berhasil kalau bisa dapat yang rasa seperti itu. Panas sekali ya. Ini ada di sini, kita lepas. Ini ada tampingnya juga. Tamping itu alat penekannya juga di Vietnam drip.
Jadi kopi masuk di sini, nah, baru kita temping. Di sini fungsinya itu semakin keras kita temping, rasanya semakin strong. Kenapa dia bisa jadi strong? Karena ekstraksi lebih lama. Jadi contacting air sama kopi itu lebih lama. Kalau kita tidak begitu tekan, dia lebih cepat turun. Jadi rasanya lebih soft. Jadi pengaruh rasa itu ada di sini juga. Tekannya itu menurut kita saja. Kita mau soft, mau strong ya. Kalau strong kasih keras, kalau soft jangan kasih keras, itu saja. Simpel sekali. Tidak ada rasio di susu ya, di susu kental manis. Itu tergantung resipi masing-masing. Kita yang cari. Kalau saya untuk kopi yang 1:15 finish 180 itu kopi 30. Jadi SKM-nya 30. Total kopi itu 150. Jadi pas dia punya di gelas. Tapi kadang ada yang minta sedikit susu, sama ada yang minta lebih manis juga ya, tergantung pelanggan lagi. Dia bisa request di situ. Siraman pertama itu kita ada namanya proses blooming. Jadi proses blooming itu kopi ini kan dia gas waktu disangrai. Jadi kita coba lepaskan gasnya dulu biar tidak berat di perut ketika diminum. Itu kurang lebih kalau saran beli timbangan yang ada timernya, tapi kalau ndak ada bisa pakai handphone. Itu kurang lebih 30 detik blooming. Nanti setelah blooming baru kita menuju 150 tadi. Jadi pakai rasio 1:15 boleh, ke atas boleh atau ke bawah juga boleh. Yang penting udah tahu dasar perhitungannya. Fungsi blooming itu tadi kita buang CO2-nya biar lebih nyaman di perut. Karena dia kan ketika di roasting dia ikat semua itu CO2. Jadi itu yang kita lepaskan. Makanya dulu kalau minum kopi sakit perut yang kayak begini insya Allah enggak. Apalagi Arabica. Kalau langsung airnya langsung ditumpah semua, ngaruh sama rasa kah? Dia ngaruh dari rasa pasti, soalnya ada pengaruh di ekstraksi juga kan. Jadi kalau kita tuang semua, dia langsung ekstraksinya pasti jadi lebih pendek. Jadi ketika kita blooming 30 detik, kita mau kejar total ekstraksi itu di 3 menit. Jadi kita sudah ada waktu 30 detik memang. Kalau kita langsung tuang semua, bisa jadi 2 menit dia sudah turun. Jadi target timing ekstrak kejar enggak tercapai. Jadi ada yang namanya under extract. Under extract di sini tuh kopi belum masak sempurna, tapi dia sudah turun. Dia sudah terpisah dengan air. Itu yang dihindari. Ada juga yang namanya over extract. Soal suhu, Bang. Saya pernah dapat keluhan dari pelanggan, katanya keluhan sih, hampir dikit lagi. Apa ya yang saya mau tanya, kayak
edukasinya ke orang-orang yang kayak nggak tahu soal begini, gimana kita harus tanggapi bang kalau begitu dapat masalah kayak begitu. Dia masalahkan soal suhu sama ukuran kopi. Ukuran kopinya ini dalam hal apa ini? Ini apa katanya, Grinder gelasnya kekecilan sama suhunya terlalu dingin. ya. Jadi kalau untuk suhu ya, range yang kita pakai itu di 85 sampai 97. Terus apa namanya? Ukuran gelas itu hak pribadi masing-masing ya. Karena itu kita punya ini sendiri. Saya rasa bukan masalah sih. Terus kalau untuk menentukan suhu, lihat dulu ininya, profil roastingnya. Jadi kalau dia masih setengah matang, biar maksimal dia punya hasil, kita pakai suhu yang tinggi. Kalau yang gelap-gelap, pakai 90 saja. Jadi biar dia tidak over ekstrak. Karena sebenarnya kalau air nggak bisa menghanguskan kopi sih. Cuman dia bikin over ekstrak, under ekstrak. Jadi ada rasa yang belum maksimal. Tapi itu kenapa grinder juga penting. Karena ada yang besar, ada yang kecil. Jadi yang satu ini sudah keluar semua, tapi yang satu belum. Jadi itu kadang yang mempengaruhi rasa. Tapi kita pelan-pelan. Nggak bisa juga langsung punya grinder yang langsung 50 juta. Saya sendiri juga grinder masih 2 jutaan. Tapi sudah lumayan lah. Jadi untuk kalau equipment itu lebih banyak sharing. Jadi uangnya kita itu tepat sasaran kalau untuk memasukkan modal. Jadi yang kayak teman-teman kemarin itu juga rata-rata konsulnya begitu. Berdasarkan budgetnya berapa, kita sarankan ke sini yang jadi ideal. Jadi biar pembeliannya itu ideal sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Mungkin hari ini kita cuma punya budget 5 juta. Nggak usah buru-buru tanyakan mesin espresso apa yang bagus. Pakai ini saja dulu. Kuncinya sebenarnya di kopi hitam. Kalau kita sudah bisa bikin kopi hitam, kita sudah bisa bikin apapun itu dari situ. Sudah bisa dikembangkan jadi es kopi pandan, es kopi gula aren, es kopi banana, Vietnam drip, cappuccino. Ini kan kuncinya di kopi hitam juga ini. Tinggal dikasih SKM jadi kopi susu. Begitu juga ini. Jadi dasarnya semua di black coffee sih. Gimana rasanya? Cicip boleh, silakan. Biar tahu rasa. Sebelum diaduk sama Iya, teman-teman. Silakan cicip. Saya Boleh. Silakan cicip, silakan saya cicip. agak Ini enggak boleh Ya. dari dicicip ini, Agak karena hard teman-teman tidak akan tahu gimana Strong. rasanya. ya Ya. Karena strong. Berarti tadi ditentukan juga di sini. ya kita tamping tadi kan maksimal. Jadi dia lebih strong. Terus bloomingnya juga tadi lebih dari 30 detik. Jadi blooming itu menentukan juga soft sama strongnya. Ya, silakan. Dicicip dulu ininya sebelum diaduk. Kalau rasa agak masamnya Itu dari sifatnya Arabica. Jadi banyak yang salah kaprah asam di sini dihubungkan ke asam lambung. Padahal itu yang bikin tremor biasanya itu memang robusta karena kadar kafeinnya 2 kali lebih tinggi daripada Arabica. Saya Untuk masing-masing ya, yang besar juga boleh. Biar tahu rasa gitu kan. jadi kalau Arabica itu tanpa gula masih enak. Dan kalau dicampur gula asamnya yang menonjol, jadi makin kecut. Ya.
Iya. Tadi Arabica karena dia pakai juga memang single origin yang level roastingnya itu masih jauh di bawah ini. Ini kan sedikit lebih gelap jadi pahitnya yang lebih menonjol. Makanya dia lebih asam karena belum matang, masih setengah matang lah dia tuh. Kalau saya yang mah itu saya mainnya di single origin yang level like rose yang belum begitu gelap, belum ke medium. Jadi dia ketika disangrai dia baru retak itu bunyi-bunyi kayak popcorn. Sekitar 30 detik itu saya sudah angkat. Jadi dia tidak terlalu banyak menyimpan gas, terus rasanya juga lebih fruity karena dia kan semua yang kita masak lebih gelap itu kan cenderung pahit. Jadi jagung juga kalau kita goreng kalau kasih hitam pasti pahit. Jadi untuk lambung lebih aman sih kalau saya rasa. Dulu ndak minum kopi juga soalnya. Ada lagi? Pasti beda. Jadi untuk kalau kenapa tadi saya bilang ini yang paling penting karena memang tiap metode itu size greennya beda-beda. Bahkan yang kayak kopi Dayang yang rebus juga itu dia bahkan pakai size green yang lebih kasar. Kalau kita mau patokan itu pernah lihat pakan jagung pakan ayam. Nah, dia itu untuk kopi rebus. Jadi dia lebih kasar. Jadi karena dia tekniknya immersion itu rendam, kopi yang direndam lama dalam panci. Jadi dia harus dikasih lebih kasar biar ekstraksinya lama. Karena kalau dikasih halus over ekstrak dia itu. Walaupun ujung-ujungnya pasti over ekstrak kalau kopi rebus. Makanya kita ndak main di situ. Karena saya rasa hasilnya ndak maksimal. Ada lagi? Jadi tiap metode itu pasti beda dia punya size green. Bahkan ini sama-sama espresso, size greennya juga beda. Itu makanya ini paling penting kita harus paham kalibrasi juga. Nanti gampang kok ini kalibrasinya ada baut ini. Ntar saya kasih contoh. Kita ke mau kapot lagi ya. Itu untuk 2 cup. Ini 2 cup. Berapa gram biasa Pak? Saya pakai 14 15. 15. Kita pakai 20 ya. Kalau untuk 2 berarti kali 2 ya. Saya pakai 1 tapi saya pakai gramasi lebih. Biar min. Sudah punya modal bagus sebenarnya bisa langsung main ke mesin gitu kan Om ya. Dia sedang jual. Enggak itu enaknya beli brand mahal malah kan karena dia jual namanya bukan dia jual barangnya. Pilihan ya. Setuju. Sabar.
begitu mengasih, bingung apa yang dimau tuannya ya. Italia. Italia. Size greennya kita pakai di fine. Fine itu halus, jadi patokannya di bawah garam halus sedikit, tapi jangan sampai terlalu mikro. Ya kurang lebih begini ya. Sini sini, bro, maju bro. Ayo, ayo. Define sifatnya juga fleksibel sih. Kalau kita rasa ekstraksi yang kita mau ini belum dapat, kita mau juga mungkin timing ekstraksinya lebih pendek atau lebih panjang, ya kita main di grinder juga. Jadi nanti mungkin kita rasa mungkin masih bisa dikasih lebih halus. Yang penting jangan sampai dia micro. Di bawahnya ini masih bisa juga. Mungkin kita ingin cari rasa yang lebih strong. Nggak perlu diayak sih. Kalau kita ambil yang halus sekali malah dia tersumbat. Tapi kalau ini saya ambil versi saya yang menurut saya yang paling pas. Tolong dilihat baik-baik ya. Setelah ini teman-teman akan satu persatu mencoba alat. Tidak ada yang bawa pulang cerita, bawa pulang praktek, bawa pulang keahlian. Saya tadi dari sana begini, praktek? Enggak, cuma lihat saja. Gimana ceritanya itu kan? Rasionya dia 1:6 yang kita pakai ya. Jadi 20 gram dikali 6 itu 120. Jadi airnya itu cukup 120 saja. Airnya yang masuk sudah panas memang ya. Jadi dia tidak terlalu lama ketika di kompor. Api langsung besar saja. Ya, karena kebanyakan yang bikin mau kapot itu
mengeluh kenapa rasanya burning. Burning itu kayak rasa terbakar. Memang kebanyakan kesalahan di ini sih, di suhu sama grinder. Jadi kadang grindernya terlalu halus, dia punya ini hasil gilingan. Bang, kalau misalkan grindernya udah benar, terus timbangan gram kopi, susu dan lain-lain sudah benar, lalu kita pakai air dingin misalkan, apa perbedaan dari air dingin dan air panas ketika pas? Apakah mempengaruhi rasa kopi yang kita buat? Kalau secara rasa, karena dia belum bersentuhan kopi dengan air kan, yang menjadi pembeda utama itu waktu. Ketika kita masak dengan air dingin, lama sekali dia naik ke atas. Jadi baiknya siapkan memang air panas. Jadi mau kapotnya juga tidak cepat rusak, dia tidak terlalu lama bersentuhan di kompor yang api. Mau kapot tidak perlu ditemping ya. Panasnya? Untuk teman-teman yang buat kopi pakai moka pot, hati-hati karena agak panas, biasa tangan melepuh kan, jadi hati-hati ya. Jangan takut. Dia naik, kita ambil 1 senti saja, 1 senti dari bawah pas dia naik itu. Begitu dia naik 1 senti mati. Jadi, ketika dia mulai keluar, kita sudah standby untuk matikan api. Matikan api, biarkan. Jadi patokannya ketika dia sudah naik 1 senti, api dimatikan, terus biarkan. Dia naik dengan krema. Jadi krema ini sebenarnya dia tidak ada hubungannya dengan rasa sih. Dia cuman indikator kalau kopi yang kita gunakan ini fresh. Nah, kalau kopi yang kita gunakan fresh, insya Allah enak. Jadi dia belum terkontaminasi udara, tangan mungkin. Makanya saving produk juga penting. Cuman kalau untuk full arabica krema lebih tipis. Kalau robusta ini kremanya tebal sekali.
makanya dia ini tidak setebal robusta. Misalnya es kopi susu, ini sudah bisa buat es kopi susu. Kan mungkin bisa untuk 2 serving. Jadi es batu, sirup, pandan mungkin, susu yang diamond itu. Terus masukkan ini sekitar 40 mili saja. 40 mili espresso mocha pot. Itu sudah jadi es kopi. Mungkin kalau ada ini bisa kita langsung kasih jadi es kopi susu. Bisa kok. Gelas tolong buat mbak-mbak yang sana. Yang bundar pegangan, yang ada pegangan, bukan satunya yang sebelah sini, Wi. Gelas jus, Wi. Gelas jus. Yes. 3 atau 4. Dia clean juga. Asal bikinnya seperti itu. Saya mau rasa. Ini Om ya. Jadi yang kita kejar memang tadi sebenarnya yang paling dasar clean. Bagaimana dia clean di leher. Ya, di lidah sama di dinding. Kalau di dinding mulut itu bahasa kopinya dia body atau mouthfeel. Jadi dia penuh di mulut. Itu yang bikin kopi itu. Jadi di mulut dia punya rasa, kayak rasa. Beda ya? Beda kan? Beda hasil. Jadi beda metode pasti hasilnya beda. Karena size green sudah beda, timing ekstraksi beda, rasionya beda. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, saya lupa bilang tadi tuh variabel rasanya apa? Variabel yang mempengaruhi rasanya itu di situ yang perlu dicatat. Green size, suhu, sama temping. Kalau di Vietnam tadi ada temping, mocha pot tidak ada. Jadi kita kan masih ada beberapa saya lihat juga yang bikin mocha pot dia temping. Nah, padahal sebenarnya tidak perlu. Mempengaruhi rasa dan banyak terjadi over extract karena itu yang sering terjadi burning. Jadi rasanya kayak hangus. Karena dia terlalu lama naik. Jadi kalau kita biasa ini sudah terbiasa minum kopi yang tanpa gula, saya sendiri tadi ini saya dapat ada sweetness, ada fruity-nya juga, bodinya lebih dominan daripada fruity sih tapinya. Karena metodenya juga espresso. Jadi kalau kita mau bikin kopi susu yang es kopi itu kan yang lagi tren sekarang, tinggal masukin saja es batu. Es batunya. Batu tolong di gelas. Es batu sama diamond ada? Ada. Fresh milk. Yang fresh milknya Bu sekalian. Yang susu sebelah sini tuh. Yang ada kamar sapinya. Ya. Sama efek. Itu hak masing-masing itu. Cuman kita bisa riset juga. Kalau saya sendiri untuk cup susu yang saya tes sampai hari ini saya dapat di Greenfield. Tapi yang pasteurized yang bukan UHT, kan banyak UHT kayak ini UHT. Cuman kalau mau pakai itu pastikan putaran penjualan tas sudah bagus karena susunya cepat basi. Es batu. Yang paling aman untuk es itu ini
harganya paling oke, rasanya juga paling oke. Cuman kalau untuk hot saya enggak saran karena dia bikin kopi jadi asin, ada rasa salty kalau pakai diamond. Dia enggak creamy. Kita pakai saja 120. Kalau mau pakai pemanis bebas, mau pakai simple sirup, pandan sirup juga boleh. Yang lagi tren sekarang kalau di Kendari tuh es kopi pandan sama banana sama es kopi gula aren. Itu biasanya saya pakai di 50 gram atau 40, tergantung sih. Ya. Simple sirup itu bukan sirup ya. Dia gula cair. Pandan itu bukan, tapi bisa juga sih pakai marjan, tetap saja sama. Cuman kebanyakan yang pakai sekarang itu Denali, Tovin. Bedanya kalau saya rasa lebih bright saya jadi punya rasa. Jadi pandannya lebih keluar. Ini simple sirup ya. Bandingannya buat Sekalian mungkin dijelaskan Bang alasan pakai timbangan mungkin sama teman-teman. Kalau untuk timbangan kenapa ndak bisa ditawar kalau di saya? Karena saya mencari ini konsistensi. Jadi ketika saya bikin simple sirup juga saya pakai rasio. Biasanya 1:1, 1 kilo gula, 1 kilo air. Liter sama air ini beda di ininya saja. Tapi saya pakai kilo. Masanya saja yang kurang lebih sama. Jadi timbangan penting. Saving produk juga di situ. Jadi kita tahu hari ini keluar berapa karena kita ada timbangan, dan sampai kita pekerjakan orang dia bilang lakunya 3 padahal bahan habis. Nah, itu yang bisa jadi patokan kita juga. Serat ya, range-nya di situlah. Bagus satu ya. Pas 40. Oke, teman-teman. Kalau kita sudah sering bikin paling 2 menit sudah jadi. Jadi begitu tunggu mocha potnya ini sudah di prepare juga. Jadi bikin caranya buat itu jangan tunggu satu-satu, sambil menyiapkan satu yang lain disiapkan. Kalau di boxnya teman itu mocha pot dia bikin di tumbler. Jadi begitu sudah jadi dia masukin ke tumbler. Jadi tumbler itu kan kurang lebih 5 sampai 6 jam dia bisa simpan panas. Soalnya kalau espresso dibiarkan dingin jatuhnya kayak rasa dia basi. Jadi jangan sih kalau saya. Kan ada juga beberapa teman yang bikin memang mocha pot tapi dia simpan di kulkas. Tapi menurutku itu kopi basi sih. Tapi bisa diakali pakai tumbler. Jadi untuk speed, karena kita mungkin Teknik ngaduknya ada nggak?
bebas. Yang penting rata. Jadi mungkin apa? Dia punya permintaan pelanggan sudah tinggi ya, mungkin bisa diakali lewat tumbler. Ya ini bisa untuk 2, saya lihat tadi kalau saya lihat size-nya. Enggak. Jadi kita timbang memang giling dia. Masuk ini bikin 2. Jadi kalau misalnya mau bikin memang untuk 10 gelas masukin ke tumbler. Paling simple sih untuk box-box ini. Sangat membantu. Sama-sama enak. Perbedaan rasanya itu di yang fresh milk itu rasanya lebih butter. Jadi kayak ada mentega krimnya tuh. Terus yang UHT itu kadang dia salty. Apalagi kalau dibikin hot itu dia asin sih, memang kentara asinnya tuh. Itu saja. Kalau sehari cuman keluar berapa takutnya dia basi. Kalau yang diamond 6 bulan masih oke lah. Kita mau kasih lebih strong lagi, kasih halus kalau untuk Vietnam drip. Jadi ini kan tadi saya pakai patokan saya sendiri untuk green size. Jadi kalau Om Sasli mungkin pelanggannya di sini cenderung sukanya yang strong, mungkin kalibrasinya dikasih lebih halus. Tapi memang time ekstraksi pasti jadi lebih panjang. Tunggunya dia lama kan? Ya, tampingnya juga lebih keras. Beda, bisa beda-beda. Itu pilihan. Ya, jadi dia kenapa rasionya lebih pendek, karena kita hindari ketika es batu mencair rasanya dia jadi tawar. Makanya kita bikin dia pekat untuk menjaga konsistensi rasanya itu. Nah, kalau udah lama ini dia mencair batunya tidak merasa kopi. Ya, ditakutkan begitu.
bebas sih, bisa ditambahkan creamy foam, bisa ditambahkan juga cincau, ada yang main di cincau juga, avocado juga. Kalau di menu saya tuh ada juga namanya taro presso. Jadi milkshake kita campur espresso. Jadi rasanya lebih variatif. Makanya kuncinya di kopi hitam. Kalau sudah bisa bikin kopi hitam, bisa bikin macam-macam. Itu dia tadi. Ya. Jadi sebenarnya satu metode ini sudah bisa bikin macam-macam. Tapi kalau saya lebih ke espresso sih. Karena dia kalau Vietnam cuman Vietnam toh. Ini bisa dikembangkan ke macam-macam menu. Kopi hitam panas. Jadi kalau bikin kopi hitam tadi 40 ml itu masukin ke sini tinggal tambahkan air panas. Jadi dia kopi hitam. Oh, tetap 40 mili juga. Ya, tetap 40 ml. Kalau mau bikin kopi panas yang hitam tinggal tambahkan air panas. Jadi kalau di ini namanya americano. Hot americano itu black coffee sih. Sesuai ininya saja gelasnya yang 8 oz tadi itu. Jadi kita ambil kurang lebih 130 ml. Kan kalau 8 oz itu sekitar 180. Jadi kita isi totalnya itu 170. Nah, kalau kita isi 180 dia tumpah nanti pas dibawa. Oke, kita ke rock press lagi. Presso. Sebelum praktek ya, ini lain lagi alatnya. Kalau rock press itu secara hasil dia lebih kuat daripada ini. Jadi ini tadi yang softnya ini agak strong, ini yang paling strong karena rasionya juga lebih lagi. Untuk kapasitas rock presso itu sendiri bisa double shoot. Double shootnya tapi di 18 gram kalau saya tidak salah. Saya sudah lama tidak pakai. Jadi double shoot itu kalau single shoot itu kan kita pakai di 30 ml total air. Saya biasanya pakai 1:2 sampai 1:3. Jadi kopi single shoot itu takarannya 8 sampai 10 gram. Tapi saya biasanya pakai 10 gram. Jadi total air itu 30. Jadi satu single shoot itu 30 ml, kurang lebih segini lah. Jadi lebih sedikit tapi lebih strong. Jadi double shoot itu 60 milian lah atau 45 kalau kita pakai 1:2. Dengan takaran 17 itu bisa jadi malah 34. Gantung gramasi yang kita pakai. Kopi yang rasio yang kita pakai juga itu menentukan semua hasilnya. Kalau di bawahnya lagi espresso ada ristretto. Itu kopi 1 gram, air 1 gram. Jadi makin sedikit lagi tuh. Portafilter namanya. Size screennya kurang lebih sama sih, cuman kadang untuk rock presso mereka bikin lebih halus lagi. Cuman dibutuhkan tekanan yang lebih tinggi karena dia semakin sulit untuk keluar. Saya pakai 17 gram saja kayaknya. Gelas. Wi. Ntar. Ini investasinya agak sedikit besar, kurang lebih sekitar 3 juta. 3 jutaan ya, 3 jutaan sekarang. Tapi Terbaru. lumayan bandel. Banyak masalahnya. Jualan oke lah kalau untuk hasil. Menurut saya manual espresso yang paling oke sampai hari ini masih ini. Rock press ya. Dengan harga yang segitu ya.
lagi nih? Saya pakai coba di 17 17 gram. sampai 18. Saya mau bikin double shoot. Ini kita sama pakai ini ya. Garam halus ke bawah sedikit. Garam halus. Sedikit kan? Garam halus ke bawah itu kalau di brand itu satu ya, satu ke bawah ya. Sebenarnya ini tergantung kalibrasi saya. Kalibrasi ini. Saya kalau lagi setting ketiga bisa juga cuma lagi 3 atau 8. Makanya saya patokan punya jembatan keledai ya, gula pasir, jagung giling yang kasar, garam halus, tepung terigu. Tepung terigu itu yang micro itu tadi, yang terlalu halus itu kan. Ini masukin pelan-pelan. Lihat ya. Nanti praktek bingung yang mana duluan. Jadi maksimalnya dia cuma di 18 gram ya, nggak bisa lebih. Kalau yang mesin manual itu bisa, yang mesin otomatis yang pakai listrik bisa sampai 20 gram. Jadi sendiri kalau untuk es kopi saya pakai rasio 1:3. Tapi kalau untuk latte saya pakai 1:2. Apalagi 1:2 itu Rasionya rasionya antara apa dengan apa? antara air dan Antara yang kopi. Oke. Jadi tadi saya bilang di awal tadi ketika kita bicara rasio Rasio. pasti yang metode beda rasio. Ya. Soalnya banyak error matematikanya ini. Pastikan rasa sudah cocok, insya Allah ekstraksinya maksimal. Air panas. Dia nanti pastikan dia masuk di sini tuh rata, jangan dia miring. Gelas begini. Ya. Wi, Salma. Wi. Wi. Ya, lupa kalau saya pegang mic. Tolong dulu. Ininya. Gelas lagi. Ini ditarik, tolong ganti yang baru ya. Jangan dulu ini, saya mau coba dulu ini. Dua mungkin gelas. Sana. Ya, minta lagi 2 yang begini. Sal, minta 2 atau 3 yang begini. Nah. Aman. Jadi kalau mau bikin bonbon juga bisa pakai ini tadi. Pak Sari. Ya. Cuman dia nggak perlu tambahan mana. Jadi dia yang membedakan kopi Vietnam sama es kopi Kopi Pak. Iya. Itu yang membedakan bonbon sama Vietnam Drip. Sama-sama kopi susu tapi volumenya beda, sama metodenya juga beda. Kalau mau bikin kopi susu klasik, tambahkan air panas. Jadi sama misalnya kita punya alat cuman mau kapot, nggak apa-apa bikin kopi susu klasik juga. SKM
taruh espresso mocha potnya, tambahkan air panas. Itu bukan bonbon lagi tapi namanya. Kalau bonbon jangan tambahkan air panas. Jadi dia murni espresso sama kopi susu saja. Tapi kalau untuk rasa lebih enak hasilnya dari panas kan? Ini kita kira-kira saja boleh ada terbangan, tapi pada dasarnya itu tadi espresso hasilnya di 1:2 sampai 1:3. Pastikan bukunya dia Udah lama tidak pakai Om ya. Oke. Jadi dia masuk di sini ya airnya. Suhu usahakan di atas 90. 95 sampai 97. Si tambah lagi. Tambah. Agak penuh. Bilang kalau stop. Jadi biar kita tidak kehilangan suhu karena dia kan ini dia terbuka. Kita ini istilahnya re-infuse. Jadi kita basahi dulu kopinya sekitar 5 detik lah, 5 sampai 8 detik baru kita press. Kasih Om ya. Halus sekali. Kurang rapat ini. Jadi kremanya espresso itu lebih maksimal, beda dengan yang mocha potnya espresso. Jadi dari awal dia tuh sudah krema. Jadi lebih secara hasil lebih cantik, lebih maksimal, dan rasa juga lebih enak. Itu apa? Tekanan ininya Om ya. Ya, Wih. jadi ini berat. Indikasi espresso yang sempurna itu ada gradasi warnanya 3 warna. Terus untuk indikasi rasa yang ini, dia jangan sampai ada yang dominan salah satu. Jadi pahitnya harus ada, sweetnya juga ada, asamnya juga harus ada. Jangan ada yang menonjol. Jadi dia balance. Ini perfect ini dia punya hasil. Ada juga apa? Kalau bahasa kopinya itu dia silky. Jadi kayak dia berminyak di mulut, tapi nyaman, bisa dicoba. Nyaman di hati. Kayak begitu. Ini karena beansnya full arabica, jadi kita minum ndak merinding. Kalau robusta, aduh. Hati-hati. Ya, enak ini hasilnya. Biasa kalau Hati-hati yang perempuan. Yang udah terbiasa hati-hati. kita cek di aftertaste-nya juga. Jadi setelah ditelan, aftertaste-nya itu dia long, berarti biji kopi juga bagus. Jadi yang mempengaruhi rasa ini sebenarnya biji kopi itu 60%.
Jadi kalau kita sudah pilih biji kopi yang bagus, kita sudah mengambil Bergen 60% keamanan produk kita. Kedua itu yang Sangrai. Jadi ketika kita beli biji kopi sesuai dengan level roasting yang kita mau bikin, itu 90% rasa sudah terpenuhi. Selebihnya yang menyeduh 10% itu. Kalau baristanya paham rasio, paham green size, dia paham metode alat, bagaimana cara pouringnya, bagaimana cara time ekstraksi yang pas, itu 100% hasilnya enak. Jadi tidak lari dia punya rasa. Jadi itu semua variabel yang mempengaruhi rasa itu di situ. Ya, itu yang paling penting, pemahaman equipment tadi. Jadi penting diperhatikan detail-detail yang ada di alat itu. Kayak ini kan tadi tampingnya, ini penutupnya ya untuk jaga suhu. Jadi biar kita tidak kehilangan suhu. Ini juga tadi ada port, ada tamping, fungsi-fungsinya harus dipahami. Nah. Latenya sendiri. Jadi kalau ketika kita mau bikin latte, tinggal tuang, anggaplah ini miljak, susunya, langsung kita pouring di atasnya. Saya kasih teorinya saja ya. Jadi untuk latte sendiri yang perlu kita perhatikan itu, pertama bagaimana cara bikin espresso yang baik. Kayak tadi ya yang saya kasih tahu, mulai dari green size apa semua, suhu, cara pre-infuse-nya. Terus bagaimana steam susu yang baik. Jadi cara menentukan tebal tipisnya foam itu penting di steaming susu. Jadi kalau ini di Kendari tuh biasa ada yang bikin dari moka pot, steamer manual namanya, tapi bagus untuk steaming susu itu maksimal. Terus cara pouringnya itu ya anggaplah ini yang sudah di steaming, jadi susunya sudah dapat foamnya. Jadi di Kendari ada teman yang apa namanya, dia modif, nggak dapat om. Iya. Jadi itu yang ya, jadi itu memang kalau saya kesampingkan dulu karena saya di titik sekarang baru mulai main di latte. Jadi saya ambil apa-apa saja dulu yang ada dalam kemampuan. Dulu ndak main di latte karena kondisi alat yang tidak ada. Tapi secara teori saya paham. Jadi nanti begitu saya sudah punya ini, saya langsung praktek. Jadi kita ambil saja dulu yang kita bisa jangkau. Tapi teorinya tadi begitu. Yang perlu kita tahu itu cara bikin espresso yang benar sama cara steam susunya. Jadi untuk latte sendiri dia tebal foamnya itu 1 cm juga. Jadi masalah gambar itu masalah jam terbang. Jadi secara teori pouringnya tuh miring dulu. Jarak antara miljak sama gelas itu tinggi dulu. Jadi sekarang lebih mantap lagi om. Kita pakai signature blend loh soalnya. Jadi gelasnya pertama miring, terus corong miljaknya itu kasih tinggi. Jadi kita pouring dulu, kurang lebih seperti itu.
Kan di sini dia kasih penuh, baru berhenti. Sebenarnya sederhana tapi butuh latihan. Nah, ya. Mungkin saya tambahkan satu ya. Metode yang paling sederhana dan ini metode aslinya kita orang Indonesia. Cuman menjadi standar baku untuk menentukan kualitas biji kopi yang dipakai di SCA, kayak Asosiasi Kopi Dunia. Itu namanya kopi tubruk. Tapi ada caranya juga. Jadi saya pakai. Itu metode Indonesia, metodenya kita. Cuman sudah dipakai untuk standarisasi scoring biji kopi. Jadi rasa yang paling jujur itu ada di kopi tubruk. Dia belum bersentuhan filter. Jadi gilingannya kasar. Jadi semua penilaian rasa kopi ada di situ. Jadi kalau kita mau tentukan kopi ini mungkin di gelas pertama sama kedua masih konsisten, ketiganya sudah tidak. Jadi dibikin tubruk mungkin ada 9 gelas atau 5 gelas dari bermacam-macam jenis. Jadi ujung-ujungnya kita kembali ke metode yang paling sederhana memang. Di tubruk saya pakai coba ini. Ini semua rata-rata medium ya. Kalau tubruk untuk size screen-nya lebih kasar. Bisa kita pakai biji selasi. Pernah lihat biji selasi yang di es buah itu? Bisa pakai itu, bisa jagung juga, jagung giling bisa juga pakai. Saya karena biasa lebih suka strong, saya pakai biji selasi yang sedikit jagung giling. Saya untuk rasa pakai tubruk dulu juga memang. Jadi saya tahu hasil roastinganku ini oke atau tidak, saya tubruk. Itu saya cuma pakai 10 gram saja. Jadi bahkan kita cuma punya biji kopi sama grinder itu sudah bisa jual kopi sebenarnya. Rasionya berapa? Saya masih pakai rasio umum, tetap 1:15. Tapi kalau mau rasa yang strong, kasih mundur 1:11, 1:12. Kira saja mungkin tadi di 4. Bedanya biasanya karena dari scoring kopi. Ini gayo. Gayo ini Laki Mojo. Lebih sama dia punya style roasting. Hampir gelasnya ini kan tadi 2,5 ya. Hampir Kelas di sana. 4. Dia sudah jauh naik. Jadi yang paling kasar ini di biji selasi saya dapat. Biji selasi itu besar sekali, Tom. Ya, tubruk. Tubruk ya? Biji selasi kan di bawahnya jagung giling itu. Iya. Kalau jagung giling itu kopi rebus. Oh gitu. Nah, itu biasa dipakai yang kopi saring. Kopi saring. Ya, yang kopi Hajianto, Ya. kopi Daeng. Jadi kalau besok-besok kita mau menjual style warkop begitu, pakai gilingan begitu dia.
Jadi pertama ketika kita saring dia tidak tersumbat, terus ekstraksinya lebih bisa bertahan lama. Jadi yang penting memang rasio. Jadi walaupun kelihatan sederhana tapi rasionya pas, air tidak berlebihan atau terlalu sedikit. Kita di berapa gram tadi Om? 10. 10. Jadi air 150. 150 ya. Tapi tunggu dulu. Mau dipanas lagi dulu. Oke. Nanti setelah sholat kita gantian, teman-teman yang di sini, kami yang jadi penonton. Ya. Nanti kita yang bantai. Kan koreksi. Kita bantai. Kayak ujian meja ya. Karena kita sudah punya infonya, punya penjualnya, punya metodenya, kita sudah paham. Jadi kalau tidak enak itu mending jangan jual kopi. Sendiri biasa ada yang pakai blooming, ada juga yang tidak. Itu pilihan. Kalau saya sendiri tidak pakai blooming. Karena saya rasa karena dia immersion, jadi blooming terjadi terus menerus aja. Karena kita tidak pisahkan lagi dia. Untuk blooming sendiri untuk kopi ini Bang berapa menit atau berapa detik? Saya rata-rata pakai 30 detik. Dia punya waktu. Jadi siraman pertama blooming, habis itu langsung saya lanjut ke siraman kedua, ketiga, keempat. Tapi kalau untuk waktunya di 30 detik. Jarang saya pakai di atasnya. Jadi ini ya, tubruk kopi paling sederhana. Metode khas Indonesia. Jadi setelah disiram, tunggu sekitar 3 menit. Jadi dia ekstraksinya sudah maksimal, ampasnya dia turun sendiri. Itu yang tersisa baru kita buang-buang. Ada yang aduk, ada yang tidak. Pilihan lagi Tong. Bisa kasih gula, bisa tidak. Cuman kalau saya saran Arabica sebaiknya tidak dikasih gula. Sayang. Pertama kopinya sudah kompleks, dia punya rasa. Begitu kita kasih gula hilang semua. Makanya harganya juga lebih mahal 2-3 kali lipat dari Robusta. Itu yang disayangkan kalau kita cuma dapat aroma tapi rasa kita tidak dapat. Terus gula sendiri juga tidak bagus kalau terlalu berlebihan. Diabetes. Langsung kasih habis, bisa diaduk. Soalnya mau minum cepat ya, ketika kita sudah hangat, mau cepat-cepat ke kantor, aduk saja dia biar ekstraksinya lebih maksimal.
Tapi kalau mau ekstraksinya panjang nggak usah diaduk. Nanti biarkan dia turun ampasnya. Beda. Jadi ekstraksinya lebih cepat ketika diaduk. Jadi kalau kita buru-buru ya baiknya diaduk. Mau buru-buru kasih habis kopinya diaduk memang, terus biar rasanya sudah maksimal. Pengaruh sekali. Jadi kalau tidak diaduk, jadi ketika panas dia rasanya belum begitu bold. Jadi begitu mulai hangat dia makin bold, makin dingin makin bold lagi. Jadi dia sudah jadi asamnya makin menonjol, pahitnya makin menonjol, manisnya juga makin menonjol. Tapi kalau kita mau cepat dapat ya diaduk. Tapi karena biasanya orang itu kalau dia buru-buru, saya kadang saya aduk, kadang tidak juga. Saya kalau mau main bola baru saya aduk karena sudah mau berangkat. Jadi tinggal ambil. Yang peminum di Indonesia yang suka ampas, kayak rektornya Unhal itu, dia malah cari ampasnya. Dia tidak suka kopi kalau dia bersih. Itu selera. Jadi dia memang sukanya ditubruk. Hampir rata-rata yang peminum generasi pertama itu senangnya harus ada ampas. Jadi kita sekarang ada di generasi ketiga. Jadi generasi pertama itu kalau di kopi Melayu, kopi saring, kopi hitam yang tubruk. Generasi kedua dia masuk di era Starbucks. Sekarang kita di generasi ketiga ya manual brew, single origin. Dulu kan kita nggak dijelaskan biji kopinya dari mana, walaupun kita minumnya di Starbucks cuman latte dong satu, tapi kita nggak tahu originnya dari mana, blendnya dia pakai apa, robusta yang dominan atau arabica atau rasionya sama kah. Tapi sekarang di Dirt Wave generasi ketiga itu lebih terbuka. Jadi ketahuan kayak pesisir, oh dia pakai ya 50-50. Terus sudah tidak jadi masalah ketika kita tanya Om Sasli, Om blend apa kita pakai? Dulu orang tidak ada yang bertanya seperti itu. Jadi customer juga sudah teredukasi dan sendirinya. Makanya generasi baru memang tidak ada yang disembunyikan, tidak ada persaingan. Jadi semuanya sendiri. Oke teman-teman, untuk sesi dari Om Taslim selesai. Selanjutnya sebentar setelah sholat gantian kita. Teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 akan mencoba satu-satu. Nggak apa-apa, silahkan gunakan. Kita sudah Oke, makasih. Sebentar ya, tunggu sebentar. Oke, teman-teman yang ada di fanpage-nya Pena TV dan vlognya Anca Vlog 90. Sampai ketemu sebentar ya. Kita break dulu sebentar, sholat. Yang mau agenda lain juga dulu silahkan. Setelah itu jam 4 kita kembali ke sini. Sip, assalamualaikum. Jadi teman-teman, hitungan kita kalau untuk kopi itu di angka